حي على الفلاح. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kajian kita hari ini Al-Baqarah ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani dan penyembah bintang-bintang, man amana billahi wal yaumil akhir, siapa yang iman pada Allah dan hari akhirat, wa amila sholiha, dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala mereka dari Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak sedih. Imam At-Tabrani menafsirkan ayat ini. Firman Allah yang berbunyi, qauluhu azza wa jalla, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Maksud orang yang beriman di sini ayat innal ladzina amanu bi Musa wat Taurat, orang-orang yang beriman dulu kepada Nabi Musa dan iman kepada kitab Taurat. Thumma lam yatahawwadu, kemudian mereka tidak memeluk
agama Yahudi, yatahawwad. Artinya dulu mereka yang beriman kepada Nabi Musa, dulu mereka yang beriman kepada Taurat, kitabnya Nabi Musa. Kemudian di zaman Nabi Muhammad mereka tidak memeluk agama Yahudi. Walladzina amanu bi Isa, dan juga orang-orang yang beriman dulu kepada Nabi Isa alaihissalam, walam yaksimu bin nasroniyah, dan mereka tidak bersumpah. Kalau bersumpah dalam satu agama biasanya berbai'ah terhadap Nasrani. Ini yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman. Ini dulu yang beriman kepada Nabi Musa, iman kepada kitabnya, mereka tidak memeluk agama Yahudi. Dan mereka dulu yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, dan juga mereka beriman kepada kitabnya Injil, kemudian mereka tidak bersumpah untuk memeluk agama Nasrani. Nah, ke bawah nanti jawabannya di bawah. Namun setelah Allah menjelaskan tentang orang beriman, lalu Allah menjelaskan walladzina hadu, dan mereka yang beragama Yahudi. Kalau ini berarti mereka sudah memeluk agamanya. Kalau yang tadi iman kepada nabi terdahulu berikut kitabnya, iman kepada Nabi Isa berikut kitabnya, mereka bukan Yahudi, tidak memeluk agama Yahudi, mereka juga tidak berbai'ah terhadap agama Nasrani, tapi mereka iman. Lalu kelompok yang kedua, ini yang beriman, yang beragama ini. Walladzina hadu, dan orang-orang yang beragama Yahudi, wan nasara, dan Nasrani, wasabiina, dan yang menyembah bintang-bintang. Nanti di belakang ditafsirkan oleh Imam At-Tabrani tentang sobiim dengan beraneka ragam penafsiran. Di antara penafsiran dari sobin itu adalah orang yang menyembah bintang-bintang atau menyembah dewa-dewa, atau orang yang mengikuti syariat tertentu, sobiin. Nah, nah di sini yang dimaksud dengan hadu, alladzina yatawahhadu, gitu. Orang yang memeluk agama Yahudi, hadu di sana. Wa tanassaru, dan orang yang memeluk agama Nasrani. Wa tasabahu, dan mereka yang memeluk agama yang menyembah bintang-bintang. Jadi di sini ada kelompok empat kelompok. Pertama, orang beriman terhadap syariat lama, iman kepada Nabi Musa berikut kitabnya, iman kepada Nabi Isa berikut kitabnya. Mereka bukan
tidak beragama Yahudi, tidak beragama Nasrani, juga mereka bukan penyembah bintang-bintang. Itu satu kelompok. Kelompok yang kedua, hadu. Mereka kelompok ini yang beragama, yang memeluk agama Yahudi, hadu yatawahad. Kemudian wan nasara adalah tanassaru, memeluk agama Nasrani. Wasabiin tasobau, yang mereka memeluk agama yang menyembah kepada bintang-bintang. Itu semua. Nah, jawabannya di sini. Dari yang kelompok yang 4 itu, man amana billahi, siapa yang beriman pada Allah, wal yaumil akhir, dan iman kepada akhirat, wa amila sholihah, dan beramal soleh, falahum, maka bagi mereka itu kembali kepada yang 4 tadi, yang iman kepada nabi-nabi terdahulu, kemudian mereka yang beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan mereka beragama kepada yang menyembah bintang-bintang. Jika mereka iman pada Allah, iman pada hari akhirat, dan beramal soleh, maka jawabannya falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala dari Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada mereka, walahum yahzanun, dan mereka pun tidak sedih. Jadi hakikatnya ayat ini menjelaskan secara garis besar 2 kelompok. Kelompok beriman kepada orang terdahulu, dan yang kedua kelompok yang beragama, gitu kan? Nah, yang beragama, ada yang beragama Yahudi, ada yang beragama Nasrani, ada juga yang beragama kepada as-sabiin. Nah, keempat kelompok itu, gitu kan, dijanjikan Allah asal mereka gitu, beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, kemudian beramal soleh, pahalanya dari Allah, tidak ada sakut dan tidak kesedihan. Nah, kapan? Setelah nanti Muhammad Rasulullah SAW diutus. Nah, karena itu pada alinea yang kedua tentang bahasa, ulama berselisih, ikhtalafal ulama fi tasmiyatil ladzina hadu bihadal ismi. Ulama berselisih tentang penamaan orang-orang yang beragama Yahudi dengan nama ini. Faqalu ba'duhum summu bidzalika li'annahum hadu aytabu min ibadatil ijli. Mereka disebut Yahudi karena mereka itu hadu. Hadu itu tabu, bertobat dari menyembah anak sapi. Dulu pengikut Nabi Musa menyembah anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Lalu mereka bertobat. Tobat itu hada Yahudu taba yatubu gitu. Jadi orang Yahudi adalah orang yang bertobat. Bangsa Yahudi secara bahasa
dimaknai adalah bangsa yang bertobat. Bagus kan? Bagus. Jadi orang Yahudi itu orang yang bertobat. Itu bagus. Ini diambil dari firman Allah, qaulu ta'ala ikhbaron anhum. Allah memberitahukan tentang mereka di dalam Al-Quran Al-A'raf 156, inna hudna ilaika, sesungguhnya kami hudna. Hudna itu maknanya tubna, kami bertobat kepadamu ya Allah. Jadi kenapa Yahudi disebut Yahudi? Karena mereka adalah bangsa yang bertobat karena dulu menyembah patung anak sapi. Ayat tubna. Namun ada pandangan lain. Kenapa mereka disebut Yahudi? Wa qala ba'duhum li'annahum hadu. Sebagian berpandangan mereka disebut Yahudi ay malu'an. Malu'an. Di sini malu anil Islam wa an dini Musa alaihissalam. Di dalam bahasa Arab ada malaan, ada mala ila, sama seperti rogibaan, rogibapi. Jadi satu kata semacam dalam bahasa Inggris ada turn off, turn on. Nah gitu. Nah itu merubah makna. Maka kenapa mereka disebut Yahudi? Ay malu anil Islam wa andini Musa alaihissalam. Karena mereka menyimpang dari Islam, wa andini Musa alaihissalam, dan karena mereka menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Karena makna dari hada yahudu hudan itu maknanya mala yamilu mailan. Malaan menyimpang. Tapi kalau mala ila cenderung. Misalnya mala ilal Islam berarti dia cenderung ke Islam. Mala anil Islam berarti dia menyimpang dari ajaran Islam. Malaan dan mala ila. Nah, kenapa Yahudi disebut Yahudi? Sebagian berpandangan karena mereka mala anil Islam wa an dini Musa alaihissalam, menyimpang dari ajaran Islam dan menyimpang dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Jadi kenapa Yahudi disebut Yahudi? Ada dua pandangan. Satu karena mereka bertobat. Yang kedua ada pandangan lain karena mereka menyimpang. Maka bangsa Yahudi bisa diartikan bangsa yang bertobat. Maka bisa juga diartikan dalam arti yang kedua, bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang menyimpang. Pada milih mana dan memang itu mah bahasa. Nah gitu.
Nah, sekarang tentang Nasrani, Nasoro. Kenapa disebut Nasoro? Wakhtalafu aidan fi tasmiyatin Nasara bidzalika. Mereka berselisih juga dalam hal penamaan Nasara. Qala Maqatil berpandangan li'anna aslahum min qaryatin yuqalu laha Nasirah. Kenapa disebut Nasara? Karena asal kampung mereka bernama Nasirah. Di Palestina ada satu kampung namanya Nasirah. Nasirah itu kampungnya Nabi Isa dan ibunya Maryam. Ketika Raja Palestina Herodes memberlakukan hukum bunuh bagi setiap orang yang lahir di Baitul Lahmin, bait rumah, lahmin daging, Baitul Lahmin bahasa Arabnya Baitul Lahmin, orang menyebutnya Bethlehem, bahasa Arabnya Baitul Lahmin. Ketika Raja Herodes memberlakukan setiap anak yang lahir di Baitul Lahmin mesti dibunuh, maka seorang pemuda yang soleh membawa Isa dan ibunya Maryam ke Mesir untuk hijrah menyelamatkan diri. Pemuda itu namanya Yusuf An-Najari, yang dituduh oleh orang-orang Bani Israel bahwa Maryam itu berzinah dengan Yusuf An-Najari. Padahal Yusuf An-Najari seorang pemuda soleh. Maka dibawa hijrah ke Mesir. Nah, ketika di Palestina itu sudah aman, maka Yusuf An-Najari membawa kembali Isa dan Maryam ke kampung halamannya Nasirah. Lalu Nabi Isa berdakwah di Palestina itu. Nah, di sini disebutlah Nasoro, Nasrani, karena memang kampung halaman Nabi Isa alaihissalam di suatu tempat namanya Nasirah. Namun ada pandangan lain. Jadi Nasirah itu kana yanjiluha, tinggal di sana Isa wa ummuhu, Isa dan ibunya, panusibu ilaiha, maka Nasrani dikaitkan ke nama tempat itu. Namun Az-Zuhri berpendapat lain. Kenapa disebut Nasara? Sammu bidzalika li'annal hawariyin, disebut demikian karena dulu orang-orang Hawari ketika Bani Israel akan membunuh Isa, maka
ditanya, man ansori, siapa yang akan menolong aku, kata Nabi Isa. Maka qalal hawariyun, maka orang-orang Hawari menjawab, nahnu ansorullah, kami akan menolong adalah Allah, agama Allah. Jadi kenapa disebut Nasara? Karena orang-orang Hawari mengatakan nahnu ansorullah. Jadi bangsa Nasrani itu secara bahasa artinya bangsa penolong agama Allah. Ada juga dinisbatkan tadi kepada tempat yang namanya apa? Nasiroh. Nah, sekarang hadu sudah ya, Nasoro sudah, sekarang sobiin. Nah, kan tadi alladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasobiin. Wasobiin qara'a ahlul Madinah bitarkil hamzah. Kalau ahli Madinah mah macana teh teu make hamzah. Sobiin leungitkeun hamzahna. Sobiin hamzahnya tidak ada. Wa qara'al baqun bil hamzah, sedangkan yang lainnya mah macana teh pakai hamzah. Wa huwa al aslu, nah memang asal nama ayah hamzahan. Nah karena asalnya ayah hamzahan, maka di dalam Al-Quran dicantumkannya yang pakai hamzah, sobiin. Yuqalu soba yasbu sobwan. Soba yasbu sobwan itu artinya idza mala wa kharaja min dinin ila dinin. Jadi soba yasbu sobwan secara bahasa artinya cenderung dan keluar dari satu agama ke agama lain. Jadi begini, ya cenderung ke agama ini, terus gitu bosen pindah deui ke agama lain, bosen deui pindah deui ke agama lain. Nah gitu, itu arti asal sobiin. Tapi lain berarti agama aclok-aclokan. Memang makna aslinya sobiin itu begitu. Jadi cenderung pada satu agama, lalu dia keluar, dari keluar lalu pindah lagi masuk kepada agama yang lain gitu. Itu arti bahasa. Tergambarkan oleh kita. Sobiin itu. Jadi tidak apa itu, tidak istiqomah ya, tidak istiqomah. Nah, beda dengan hadu wan nasoro, gitu beda. Asobiin ini ya tagoyar, bisa berubah-ubah. Seperti di dalam ayat dijelaskan oleh Allah bahwa orang-orang musyrik mereka mencintai sembahannya seperti orang mukmin mencintai Allah, kahubbillah. Tapi
bedana teh walladzina mu'min mah cinta ke Allah teh betul-betul cinta. Ari orang musyrik mah anu nyembah anda dan sembahan selain Allah, cinta teh tidak betul-betul cinta. Bagaimana orang musyrik tidak betul-betul cinta pada sembahannya? Mereka ditafsirkan ini oleh Imam Al-Qurtubi. Mereka orang-orang musyrik itu cinta pada sembahannya manakala senang. Tapi andai kata mereka ternyata nyembah sembahannya hidup menjadi susah, manehna pindah neangan sembahan lain gitu. Jadi lamun nyembah ieu ternyata hidupnya senang, loba rezeki, tetap nyembah ieu. Tapi lamun ditakdirkan nyembah ieu teh ternyata miskin, pindah neangan deui sembahan nu pibeunghareunna gitu. Orang mukmin mah pancek gitu. Rek beunghar, rek miskin tetap menyembah Allah. Itu yang dimaksud walladzina amanu asyaddu hubal lillah. Nah, kalau dilihat dari sini as-sobiin ini bagaikan orang musyrik itu. Jadi tidak punya kacindekan. Nah, lalu dijelaskan waqtalafu bis-sobiin min manhum, siapa mereka itu? Maka Umar berpendapat hum ta'ifatun min ahlil kitab. Sobiin ini sebenarnya adalah kelompok kecil dari ahli kitab. Jadi mereka termasuk juga kelompok ahli kitab. Sembahan mereka, sembelihan mereka seperti sembelihan ahli kitab. Namun Ibnu Abbas menjelaskan yang dikutip oleh As-Sudi bahwa sobiin itu la dina lahum, tidak beragama, mereka itu tidak ada agama dan tidak menghalalkan sembelihan ahli kitab dan juga tidak menikah kepada wanita-wanita ahli kitab. Itu menurut Ibnu Abbas. Lalu Mujahid menjelaskan lagi, Sobiin itu qabilatun nahwas Syam, satu kabilah nawas Syam, sekitar Syam. Bainal Yahud wal Majus, antara Yahudi dengan Majusi. Yahudi beragama Yahudi, Majusi beragama Majusi, penyembah api. La dinalahum, tidak ada agama bagi mereka. Wa kana la yarahum min ahlil kitab, mereka juga tidak dipandang dari ahli kitab. Pandangan lain dari Qatadah, Sobiun itu yukirruna billah, mereka meyakini akan Allah. Wa ya'budunal malaikat, tapi Sobiin ini menyembahnya pada malaikat. Wa yaqra'una zabura, mereka juga membaca kitab Zabur. Wa yusalluna ilal Ka'bah, Sobiin ini juga mereka sholat menghadap Ka'bah. Akhadhu min kulli dinin syai'an, mereka ambil saeutik-saeutik dari satu agama. Nah gitu. Agama ieu cokot, agama ieu cokot, agama ieu cokot, gabungkeun dihijikeun, boro iman ka Allah tapi nyembah malaikat begitu kan. Makanya sesuai dengan namanya tadi, cenderung lalu keluar dari satu agama
ke agama yang lain. Kemudian Al-Kalbi juga berpandangan Sabi'in ini hum qaumun bainal yahud wan nasara, mereka satu kaum antara Yahudi dan Nasrani, yalikuna ausata ru'usihim, mereka menggunduli tengah-tengah kepala mereka. Jadi mastakana tengah-tengah nanti dibotakan, berarti sisina aya rambutan gitu. Nah, wa yuhannuna madzakirahum, dan mereka sangat mencintai, sangat mengutamakan laki-laki. Mereka kepada wanita sedikit merendahkan daripada laki-laki. Mereka lebih mencintai, membanggakan, menganggungkan para laki-laki. Namun Abdul Aziz bin Yahya berpendapat qad in qaradu fala ainun wala atharun, bahwa Sabi'in itu telah musnah sekarang teh. Tidak ada sumber dan tidak ada bekas gitu. Namun Al-Quran menyebut Sabi'in yang digandengkan dengan hadu wan nasara, ini berarti menunjukkan bahwa dulu pernah ada gitu. Sebab tidak mungkin oleh Al-Quran digandengkan dengan Yahudi Nasrani Sabi'in ini kalau memang dulu tidak pernah ada. Nah, tafsiran berikutnya, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ini kelompok tadi yang pertama, mereka tidak termasuk yatawahad, yatanasor, watasobau. Orang-orang yang beriman ay ala tahqiq wa aqdi tasdiq, mereka yang beriman dengan sebetul-betulnya iman, dan mereka juga meyakini dengan benar. Siapa mereka itu? Wahum alladzina amanu bi Isa, mereka adalah orang yang beriman kepada Nabi Isa. Dulu berarti mereka mengimani kepada Nabi Isa. Summa lam yatawahhadu, mereka tidak memeluk agama Yahudi. Walam yatanassaru, mereka tidak memeluk agama Nasrani. Walam yatasobau, dan mereka pun juga tidak memeluk agama Sabi'in. Mereka itu lamun teu masuk Yahudi, tidak masuk Nasrani, tidak masuk juga Sabi'in, tapi mereka kepada nabi-nabi dulu mereka beriman. Muhammad belum lahir, mereka menunggu dan menanti akan kehadiran Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul. Intadaru, mereka menunggu menanti khuruja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datangnya Muhammad Rasulullah, qabla mab'athihi, sebelum Muhammad diutus. Nah, wakila, dan mereka itu hum tulabuddin. Nah, ini istilah hebat, bagus. Saya memuji istilah ini nih. Iya, mereka pencari agama. Pencari agama. Iman kepada Nabi Isa, berikut kitabnya. Tapi setelah Nabi Isa, mereka tidak memeluk Yahudi, tidak memeluk Nasrani, tidak memeluk Sabi'in,
tapi mereka mencari kebenaran agama. Kenapa mereka menanti akan lahirnya Muhammad diutus sebagai nabi dan rasul? Karena mereka telah membaca kitab-kitab yang sebelumnya. Cuman orangnya yang mana yang diutus itu? Itulah Tulabuddin. Ya, Tulabuddin. Jangan diartikan Tulabuddin mahasiswa agama. Sebab tolib di universitas juga diartikan mahasiswa. Jawanya tulab. Tolib di sini artinya pencari. Ya, lalu zamannya tulab. Jadi berarti gitu ya. Setelah zaman Nabi Isa alaihissalam itu menjelang Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul, ada sekelompok manusia Tulabuddin gitu. Ada sekelompok manusia Tulabuddin. Ya bagaimana mereka tidak menanti? Sebab jaraknya 500 tahunan itu. Dari Nabi Isa kepada Muhammad. Ratusan. Makanya mereka menanti. Nah, siapa mereka Tulabuddin ini? Minhum Habib An-Najjar wa Qassubnu Sa'adah wa Waraqah bin Naufal. Nah, ingat cerita ini? Cerita di dalam tarikh Islam ada nama Waraqah bin Naufal. Siapa dia itu? Ya, Waraqah bin Naufal itu adalah dari Khadijah yang ketika Nabi dari Gua Hiro kemudian meminta jamiluni gitu kan, selimutilah aku. Ternyata Waraqah bin Naufal, kalau seandainya aku masih hidup aku akan menjaga dia. Oh, ini dia Tulabuddin itu. Berarti dia hidup cukup panjang. Zaman Nabi Isa sampai dengan Muhammad diutus, tapi dia setelah itu dia wafat. Memang Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Apabila akan mengutus seorang nabi dan rasul berikutnya sebagai bukti sejarah, itu suka disisakan orang yang hidup, yang panjang umur, yang dia pada masa sebelumnya sudah ada. Jadi peninggalan sejarahnya itu lain tina batu gitu, lain prasasti. Bukti sejarahnya itu bukan dari benda, dari manusia sendiri. Jadi kalau Allah akan mengutus seorang nabi, Allah akan menyisakan orang yang hidup di masa nabi itu diutus, yang sebelumnya dia sudah juga hidup. Ini sebagai prasasti, bukti nyata. Maka dia akan menjelaskan itu. Termasuk Waraqah bin Naufal ini adalah bukti nyata. Kalau dari orang Yahudi ada Abdullah bin Salam. Nah, wa Zaid bin Amr bin Nufail wa Abu Dzar Al-Ghifari wa Salman Al-Farisi wa Bahirah Ar-Rahib amanu, mereka iman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka iman kepada Nabi SAW qabla mab'atihi, sebelum Muhammad diutus. Jadi sebelum Muhammad diutus mereka sudah mengimani akan adanya Nabi ya, yang terakhir
Faminhum man adrakahu, di antara tulabudin itu ada yang umurnya bertemu di saat Muhammad diutus, seperti Waraqah bin Naufal. Wa minhum man lam yudrikhu, tapi di antara mereka juga ada yang wafat sebelumnya. Sebelum Muhammad diutus, dia wafat lebih awal, sehingga ketika Muhammad diutus, dia tidak pernah bertemu. Wakilahum mu'minul umam, mereka adalah orang-orang mukmin dari umat-umat al-madiyah terdahulu. Wakilahum al-mu'minuna min hadhil ummah, dan juga dikatakan mereka adalah orang mukmin dari umat yang ini. Jadi ada ya tulabuddin ya. Mereka tidak Yahudi, tidak Nasrani, tidak Sobiin, tapi mereka iman kepada Nabi sebelumnya. Namun mereka menanti datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tulabuddin. Nah, qauluhu berikutnya, walladzina hadu, dan orang-orang hadu ay alladzina kanu ala dini Musa, orang-orang yang mereka itu berada pada agama Nabi Musa, walam yatabaddalu walam yataghayyaru, mereka tidak mengganti dan mereka tidak merubah. Wan nasara, dan juga orang-orang yang beragama Nasrani, alladzina kanu ala dini Isa, yang mereka berada pada agama Nabi Isa, walam yubaddilu, dan mereka tidak menggantinya ajaran Nabi Isa itu. Wa matu ala dalika, dan mereka mati wafat dalam keyakinan terhadap ajaran Nabi Isa alaihissalam dengan tidak merubahnya. Wasobiin, dan sobiin yang tadi dengan bermacam negara ragam pandangan, mereka itu semua termasuk tulabuddin ya. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, yang dimaksud adalah man mata minhum wa huwa mu'minun, orang yang mati di antara mereka sementara mereka itu mukmin. Selain itu, wamila solihah, selain mereka juga beriman, mereka melakukan amal soleh. Fa, fa ini jawab terhadap kalimat sebelumnya, maka begitu. Tidak ada kata maka dalam bahasa Indonesia ujug-ujug sakonyong-konyong datang. Tidak ada. Orang bisa mengatakan maka. Nah, biasanya kalau maka itu gini, maka misalnya saya sakit perut, sudah tiga kali ke toilet, maka kamu harus makan. Nah, kata fa itu terhadap sebelumnya. Fa. Ya, diantaranya saya akan menjelaskan itu besok gitu. Tentang fawailun. Sebab kadang-kadang orang begitu mudah menyebut kepada orang yang sedikit lalai sholat, ujug-ujug fawailun lil musallin. Nah, make ujug-ujug fa beureun aya sebelum dah kalimat teh. Ya, maka fa, nah gitu. Fa ini kembali ke belakang. Mereka tulabuddin, mereka hadu, mereka juga nasoro,
mereka sobiin. Nah, kalau mereka iman pada Allah dan hari akhirat dan amal soleh, fa lahum, maka bagi mereka ajruhum inda rabbihim. Innama dzakarahu bil abdil jam'i, li'anna labdahu man tasluhu lil wahid. Kita perhatikan coba ayatnya. Walladzina hadu wan nasara was-sabiina man. Nah, kata man itu ini yang suka diartikan siapa. Di dalam ilmu nahwu kaidah nahwiyah, man itu bisa untuk banyak jamak, bisa untuk mufrad sendiri. Man itu bisa untuk mudzakkar laki-laki. Man itu juga bisa untuk muannas perempuan. Jadi ini mah kemana-mana bisa. Nah, karena itu was-sabiina ini lapatnya jamak semua. Tapi man innama dzakara bil abdil jam'i, Allah menyebutnya dengan lapat jamak. Sabiin itu kan jamak. Li'anna labdhum man, karena lapat man itu tasluhu lil wahid, bisa untuk satu, wa isnain bisa untuk dua, wal jam'i bisa untuk jamak, wal mudzakkar bisa untuk mudzakkar, wa muannas dan juga bisa untuk muannas. Contoh, wa minhum may yastami'u ilaika. Nah, mannya untuk mufrad, untuk satu. Kemudian wa may yaqnut minkunna dalam surat Al-Ahzab ayat 31, ini man untuk muannas perempuan. Contoh lain, Parzedek, salah seorang ahli nahwu, memberikan contoh man untuk dua, isnen. Fa in ahadtani la takhunani nakun mithlu man ya dhinbu yastabihana yastabihanifani. Nah, yastabihan ini di sini ada alif nun menunjukkan kepada dua. Yastahibanifani, yang intinya ke bapak-bapak supaya ibu-ibu teliur gitu, terutama yang belum pernah ngambe nahwu sorof gitu, mengisap nahwu sorof. Sebab naon sih mufrad musanna jamak teh gitu. Intinya begini, lapad man teh bisa bebas digunakan untuk banyak mufrad dua, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Begitulah isinya. Karena itu di sini wasabiina man, gitu ya. Ma makna i'ta'u ajril mu'mini wa huwa amilun li nafsi. Apa sih arti Allah akan memberi pahala bagi orang mukmin sementara dia sendiri beramal untuk dirinya? Oh, kenapa disebut beramal untuk dirinya? Kan orang tulabudin itu ya, yang sedang mencari agama itu, dia iman kepada ajaran yang sebelumnya Nabi Isa, lalu dia menanti
akan datangnya ajaran Nabi dan akan datangnya Nabi terakhir Muhammad SAW. Sementara Muhammad belum diutus, mereka kan beramal sendiri. Ya, mereka mengikuti ajaran Nabi Isa yang sebelumnya, tapi menanti Nabi yang akan datang berarti mereka mencari-cari. Ini beramal untuk dirinya. Mungkin saja mereka melakukan sebuah amal yang ternyata di dalam ajaran Nabi Muhammad dilarang. Karena kan sedang mencari-cari. Itu. Maka di sini makna Allah akan memberikan pahala kepada orang mukmin sementara dia adalah amilun li nafsihi. Dia beramal untuk dirinya, lamma hamila ala nafsihil masyaqqah, ketika dia menanggung dirinya menanggung kesulitan sedang mencari-cari kebenaran, wa haramaha syahawataha, dan dia mengharamkan syahwatnya, fa azarahu fil akhirah audon amma fatahu minal ladati fid dunya, maka pahalanya di akhirat merupakan pengganti dari yang hilangnya kelezatan di dunia. Orang yang beriman, mereka itu hidup selalu ada batas. Mau minum khamr gak boleh, mau senang-senang seperti orang lain bebas gak boleh, mau mengambil barang orang lain gak boleh. Sehingga orang mukmin mah banyak gak bolehnya. Dia ikuti itu. Berarti di dunia ada batasan-batasan yang menutup gerak diri. Di akhirat nanti Allah akan mengganti kebebasan dan kelezatan itu dengan kebebasan dan kelezatan akhirat. Gitu. Di dunia dibatasi, tapi di akhirat mendapat kesenangan. Orang-orang yang hidup bebas di dunia, itu kan, tanpa batas, ambil ini, ambil ini, ambil ini, tanpa aturan. Mereka nikmat di dunia, tapi mereka sempit di akhirat. Gitu. Nah, orang ini yang sedang thulabuddin, gitu, mencari agama, dia selalu membatasi diri. Iman kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad belum diutus, maka dia mengatur diri dalam hidupnya. Gini gimana, takut, ini takut. Akhirnya dia mengekang syahwatnya. Nah, dia menanggung kesulitan, masyaqqah dalam hidup itu. Apa yang dia inginkan dia tahan. Maka pahalanya di akhirat itu sebagai pengganti dari dia menahan kelezatan-kelezatan dunia. Itulah makna dari apa tadi itu? Walahum ajruhum inda rabbihim. Nah, kenapa mereka itu mendapatkan makna itu ajril mukmin wa huwa amilun li nafsihi. Yang terakhir, qaulu ta'ala wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka bima ta'atau minal haram, dari mengambil yang haram. Kenapa mereka tidak ada rasa takut mengambil yang haram? Sebab mungkin saja bisa jadi ketika dia Muhammad SAW diutus, dia melakukan satu amal yang dilarang, tapi bagi mereka tidak ada rasa takut karena mereka sedang mencari-cari. Lalu walahum yahzanun, dan mereka pun juga tidak merasa sedih ala maqtarofu minal atham, dari dosa lama sabaqalahum fil Islam, yaitu yang sebelumnya.
Karena sebelum datang Muhammad, mungkin saja mereka melakukan satu amal. Yang amal itu adalah haram, mereka tidak takut karena tidak tahu. Mereka pun juga melakukan dosa, berbuat dosa, mereka pun juga tidak sedih. Nah, karena mereka tulabuddin. Lalu ada tafsiran lain, wala khaufun alaihim, mereka tidak takut fil kabair, melakukan dosa-dosa besar, fa ana aghfiruha, aku akan mengampuninya, walahum yahzanun, mereka pun juga tidak sedih, ala shaghair, melakukan dosa-dosa kecil, fa inni ukafiruha, aku akan menghapusnya. Apa mungkin mereka melakukan kabair atau sogoir? Mungkin saja, karena mereka sedang menanti diutusnya Muhammad Rasulullah. Kalau kita dari sini masuk kelompok mana? Ya, apakah amanu tulabuddin gitu atau hadu nasara atas sabiin? Yang penting adalah iman pada Allah, karena semua ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul hakikatnya tauhidnya adalah sama, cuman ibadahnya, caranya, pendekatannya yang berbeda. Terima kasih, kita sudah menafsirkan ayat 62. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمة ديني نحو النصر تمضي دوما للعليا، تمضي دوما للعليا. أمتي أمتي حي